Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Trisort. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Sabrina Aziz Aulia dengan NIM 4111421048 dan saya Ahmad Muhammad Solihin dengan NIM 4111421052. Pada pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama pengertian Trisort, yang kedua flowchart Trisort, yang ketiga source code C++-nya, yang keempat output Trisort menggunakan C++. Pengertian Trisort. Sorting dalam arti bahasa adalah penyortiran atau memilih-milih. Nah, pada struktur data yang akan kita bahas ini, sorting merupakan sebuah metode untuk pengurutan data. Misalnya dari data yang terkecil ke data terbesar. Metode Trisort adalah metode sorting dengan cara membangun pohon biner. Konsep dasar dari Trisort adalah sebagaimana sebuah pohon, ada akar, batang, ranting, daun, dan sebagainya. Dalam Trisort ada istilah akar atau root dan daun atau leaf. Dalam menentukan Trisort berlaku rumus seperti berikut. Jika nilai root lebih kecil dari A, maka A disimpan di kiri. Jika nilai root lebih besar dari A, maka A disimpan di kanan. Untuk flowchart-nya dapat dilihat di sebelah kiri sini. Seperti biasa, yang pertama deklarasikan data yang nantinya akan diinputkan bilangan di ini. Untuk yang ketiga, yang kedua, menginputkan bilangan ke dalam variabel data. Yang ketiga, membuat pohon bilangan dengan aturan seperti pada definisi sebelumnya, binary tree search. Yang keempat, berdasarkan pohon bilangan tersebut dapat dilakukan sorting. Yang kelima, setelah data tersortir, maka data akan di-outputkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih jelas untuk tahap nomor 3 dan 4. Pada pembuatan binary tree search-nya, misalkan telah diinputkan data ada 5, sebanyak 5. Misalkan 7, 3, 5, 9, dan 2. Karena kita data yang pertama diinputkan adalah 7, kita tulis terlebih dahulu 7. Kemudian kita menginputkan 3. Karena 3 lebih kecil dari 7, maka 3 akan terletak di sebelah kiri 7, yaitu di sini. Kemudian menginputkan 5. Karena 5 lebih kecil dari 7 juga, maka di sebelah kiri 7. Karena lebih besar dari 3, maka akan di sebelah kanan 3, yaitu di sini. Yang keempat yaitu 9. Karena 9 lebih besar dari 7, maka ada di sebelah kanan angka 7. Untuk data yang kelima adalah 2. Karena 2 lebih kecil dari 7 dan lebih kecil dari 3, maka akan di sebelah kiri kedua angka tersebut, yaitu di sini. Setelah terbentuk seperti ini, masuk langkah keempat, melakukan sorting dengan aturan pengurutan. Setelah disorting, maka akan ditampilkan atau outputnya seperti ini, 2, 3, 5, 7, 9, atau data dari yang terkecil. Untuk source code C++ akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan source code C++ untuk Trisort. Langsung saja kita ke kode blocks. Untuk yang pertama, menggunakan header IOStream, karena ini dasar untuk input output stream. Kemudian ada header CMap, karena kita akan menggunakan beberapa formula CMap, salah satunya adalah perangkatan. Kemudian ada IOManip untuk manipulasi output dari C++ ini. Kita akan melakukan manipulasi terhadap output untuk membuat binary tree sortnya.
Nah, yang pertama langsung menggunakan fungsi utama. Maksudnya adalah di sini kita tidak menggunakan fungsi lain. Nah, yang pertama adalah deklarasi integer n. Di sini integer n akan dijadikan sebagai banyak data yang nantinya akan diinput di sini. Akan dioutputkan kalimat masukkan banyak data, kemudian diperintahkan sin untuk masukkan data ke variabel n yang tadi sudah dideklarasikan. Nah, setelah variabel n diperoleh, kemudian dibuatlah array dengan array integer data dengan banyaknya data atau banyaknya array, panjangnya array, yaitu sebesar n. Nah, ini adalah variabel ini untuk penampungan data input nantinya. Kemudian ada variabel array kedua, yaitu cabang dengan panjang arraynya n pangkat 4. Sebenarnya ini tidak digunakan semua, tapi untuk fleksibilitas sistem, sehingga sistem tidak terbatas pada banyaknya data. Jadi berapapun banyak datanya, tetap dapat dilakukan threshold. Inilah kenapa dideklarasikan sebanyak n pangkat 4 panjang arraynya. Nah, cabang ini, variabel cabang ini menjadi daun dari threshold tadi yang sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya, yaitu hasil sorting binary tree search. Kemudian yang ketiga ada variabel penyederhanaan di dalam sebagai 0. Ini nantinya untuk mendeteksi panjang turunnya tree sort. Jadi nanti ada sebuah binary tree search dan itu akan disederhanakan. Yang ketiga adalah int penyederhanaan dituliskan sebagai 0 langsung karena nanti akan digunakan sebagai pendeteksian panjangnya atau seberapa banyak turunnya pohon binary tree sort. Yang ketiga ada index sama dengan 0. Ini untuk menandai indeks. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada simpan grading dengan variabel panjang array yaitu n pangkat 3. Ini untuk menentukan penyederhanaan. Jadi ini berkorelasi dengan penyederhanaan. Oke, mungkin ke hal yang lebih sederhana dulu, yaitu pengisian array dengan nilai awal 0. Maksudnya di sini adalah cabang ini nantinya akan menjadi sebuah array untuk menyimpan data yang telah diinputkan, tapi sudah dilakukan sedikit sorting, tapi belum final. Nah, di sini kami mendeklarasikan daun yang kosong sebagai 0. Sehingga ini akan dilakukan looping i dari 0 sampai n pangkat 3 dengan increasing 1-1. Artinya semua array yaitu dari indeks 0 sampai indeks n pangkat 3 akan diisi sebagai nilai 0 atau kita anggap itu sebagai kosong. Setelah dilakukan itu, kemudian ada perintah input data, yaitu dari indeks 0 sampai indeks n, yaitu data i dari indeks 0 sampai n dengan output data ke i plus 1, yaitu karena ketika indeks 0 berarti data ke 1 dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini. Misal masukkan banyaknya data. Masukkan banyaknya data di sini 5. Berarti nanti n-nya itu adalah 5. Nah, langsung ini sudah dilakukan dengan sangat cepat oleh sistem sehingga tidak terlihat. Nah, kemudian di sini melakukan looping ini. Data ke i plus 1, berarti ini indeks ke 0-nya, yaitu misal kita isi 7.
Data kedua kita isi 3, 5, 9. Nah, tadi kan banyaknya data 5, berarti ini menjadi input terakhir. Kurang lebih seperti itu untuk inputnya. Kemudian setelah input berhasil, akan di output sebuah kalimat. Data yang Anda masukkan adalah ini. Ini sama saja seperti sebelumnya, hanya saja yang sebelumnya itu perintah menginputkan data, dan yang ini itu hanya mengeluarkan saja. Sehingga yang tadi diinputkan, di-outputkan lagi dengan membaris, secara membaris. Bisa dilihat tadi 5, 7, 3, 5, 9, 2. Nah, data yang diinputkan adalah ini. Sehingga dari ini di-outputkan seperti ini. Kemudian, nah disinilah masuk ke dalam sistem tree sort. Nah, yang pertama adalah membuat binary tree sort dulu. Nah, dalam akan saya jelaskan dulu bagaimana program kami dapat membuat binary tree search-nya. Karena ada ketidakfleksibilitasan ketika membuat binary tree search tanpa logika indeks. Maksud saya seperti ini. Tadi ada ini. Nah, ada logika seperti ini dalam binary tree search. Nah, sebentar. Nah, di sini secara harafiah kita dengan mudah menentukan ini ke kiri, kemudian ini ke kanan, ini ke kiri, ini ke kanan. Tetapi secara C++ tidak semudah itu, sehingga diperlukan sebuah array yang menampung indeks-indeks ini. Maksudnya ada array, misalkan ini adalah array 0. Array 0, kemudian apabila dia kurang dari, maka dia disimpan di array indeks 1. Apabila dia lebih dari, array indeks 2. Apabila dia kurang dari di sini, array indeks misal 3, 4. Nah, penyimpanan terhadap array ini menjadi terkendala karena formulanya belum ditemukan. Sehingga di sini kami melakukan terobosan baru agar binary tree search ini dapat dibuat hanya dengan array. Karena berdasarkan referensi-referensi yang ada, itu harus menggunakan node dan mengadopsi object oriented program. Nah, itu belum termasuk dalam materi perkuliahan kami. Sehingga kami melakukan terobosan membuat binary tree search hanya dengan menggunakan array. Bagaimana hal itu dapat dilakukan? Akan saya jelaskan. Untuk yang pertama adalah membuat akarnya atau rootnya. Ini root. Oh ya, ini root. Kemudian yang bawah-bawahnya root itu dinamakan leaf atau daun. Kemudian garis ini dinamakan cabang. Nah, pertama yang dilakukan adalah membuat root. Nah, untuk rootnya sendiri kita tentukan rootnya adalah 0 atau indeks 0. Indeks 0 sebagai root. Misalkan ini 0 berarti 0 ditambah 0 ditambah 1. Itu untuk yang kiri menjadi 1. Dan untuk yang kanan adalah indeks sebelumnya ditambah indeks sebelumnya ditambah 2. Ini menjadi 2. Nah, apakah ini fleksibel untuk segala permasalahan atau dengan banyaknya cabang yang dibuat? Bisa kita buktikan saja. Misal kita buat indeks selanjutnya di sini lebih kecil lagi. Berarti indeks sebelumnya 1 ditambah 1 ditambah 1 menjadi 3. Kemudian apabila lebih besar, berarti ini pakainya 1 ditambah 1 ditambah 2, yaitu 4. Ini menggunakan yang ini menjadi 2 ditambah 2 ditambah 1 yaitu 5. Dan ke kanan menjadi 2 ditambah 2 ditambah 2, 6. Dan
secara terus-menerus akan terbentuk pola menjadi seperti ini. 7, 8, 9, 10 dan seterusnya sampai 6 ditambah 6 ditambah 2 yaitu 14. Nah, ini menjadi sebuah pola sehingga dapat dibuat program karena sudah berpola. Kurang lebih seperti itu logika binary tree search menggunakan array, bukan menggunakan node. Oke, kita kembali ke kode blocks. Nah, sesuai logika tadi, kita akan membuat binary tree search menggunakan array. Yang pertama adalah deklarasi grading sama dengan 1. Apa itu grading? Nah, tadi kita sudah membuat sebuah pola. Nah, pola itu akan turun-turun terus. Nah, banyaknya turun pohon itu kita sebut sebagai grading. Nah, seminimal-minimalnya grading itu memiliki satu, yaitu akar sendiri. Yang pertama yaitu indeks 0. Nah, tanda grading itu untuk tanda banyaknya yang turun. Nanti akan saya jelaskan. Nah, yang pertama adalah ada looping, indeks 0 sampai indeks kurang dari n. Karena ini akan melakukan pengecekan data, nah datanya itu kan tadi sebanyak n, sehingga loopingnya sebanyak n. Nah, yang pertama, apabila cabang indeks sama dengan 0, nah cabang indeks sama dengan 0 itu seperti tadi, karena 0 itu berarti belum diisi. Jadi, variabel cabang itu adalah sebuah wadah untuk pembuatan binary tree search. Sehingga apabila wadahnya masih 0, maka wadah itu akan diisi data yang indeksnya adalah indeks sesuai loopingnya. Sehingga seperti tadi, karena belum diisi berarti cabang indeks. Nah, indeks tadi kita sudah deklarasikan sebagai 0 di awal. Sudah kita deklarasikan sebagai 0, sehingga indeks yang pertama adalah 0. Sehingga cabang 0 artinya dia yang pertama atau rootnya sama dengan 0, iya, karena belum diisi. Nah, karena belum diisi, maka dia diisi data i. I yaitu tadi karena baru looping pertama i0. I0 tadi kita misalkan masukkan 7. Berarti dia rootnya itu 7. Berarti seperti ini. Nah, ada wadah di sini, apakah dia kosong? Kalau kosong, berarti diisi data yang tadi dicek. Nah, data dan indeks pertama itu 7, maka ini diisi 7. Seperti itu. Nah, simpan grading I, simpan grading yang pertama sama dengan grading 1. Berarti ini terpanjang. Maksudnya simpan grading adalah panjang cabang atau panjang pohon. Berarti ini 1. Yang pertama, looping pertama itu panjang pohonnya 1. Ini disimpan dalam indeks 0-nya. Nah, tanda grading I ditambah 1, yaitu 2. Nah, tanda grading ini untuk menentukan grading itu. Jadi yang ini menjadi 1. Simpan grading 0 itu menjadi 1 dan tanda gradingnya 1. Berarti ini baru terjadi looping sekali. Nah, gradingnya karena ini sudah menyimpan data, kita reset menjadi 1. Dan indeksnya kita reset menjadi 0 lagi. Karena dalam pengecekan kita kembali ke root di awal, tidak langsung diteruskan. Misal ada cabang seperti ini, nah kita ngeceknya selalu dari awal dulu ke sini. Maka semua data-data harus di reset. Nah, ini adalah perisetan data. Grading sama dengan 1 dan indeks sama dengan 0. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian apabila ini isi, nah tadi kan untuk variabel cabang yang indeks 0 sudah diisi dengan bilangan pertama yaitu 7. Nah,
Sehingga ketika looping kedua, cabang indeksnya itu tidak sama dengan 0. Nah, ketika tidak sama dengan 0, maka dia dicek. Misal tadi data kedua 3. Nah, dicek. Apakah 3 lebih dari 7 atau kurang dari 7? Apabila data kurang dari yang dicek 7 di sini, cabang indeks, karena indeksnya tadi di reset 0, maka indeksnya itu ditambah atau diganti dengan rumus tadi. Indeks sebelumnya ditambah 1. Jadi ya ini kan tadi indeks 0. Nah, apabila dia kurang dari, yaitu 3 itu kurang dari, maka indeksnya diganti menjadi 0 tambah 0 tambah 1. Nah, indeksnya menjadi 1. Nah, setelah diganti, looping ini kan dari 0 tadi. Nah, sekarang 1. Nah, karena ini sudah dilakukan, sudah masuk di sini, maka else if tidak dilakukan dan langsung melakukan looping lagi. Nah, karena dia masih mengecek data dengan indeks 1, maka ininya dikurangi 1. Sehingga akan tetap mengecek data itu. Apabila tidak dilakukan min atau decreasing 1, maka dia mengecek data selanjutnya. Yang harusnya data 3, malah dia mengecek data yang selanjutnya yaitu 5. Nah, ini fungsinya seperti itu. Sehingga setelah indeksnya diganti menjadi 1, dia dicek lagi. Apakah cabang dengan indeks 1 itu kosong? Nah, kita tahu bahwa cabang indeks 1 itu di sini kan tadi. Dan cabang indeks 2 itu di sini. Cabang indeks 3 itu di sini. Cabang indeks 4 itu di sini. Cabang indeks 5 itu di sini. Cabang indeks 6 itu di sini. Nah, apakah cabang indeks 1 itu kosong? Ya, kosong. Di sini belum diisi. Maka karena kosong diisi 3. Nah, kemudian karena sudah clear, ini di clear lagi, di reset lagi. Nah, diceklah data selanjutnya. Tadi kan ini data dengan indeks I sama dengan 1. Sekarang I2. Nah, dicek cabang indeks sama dengan 0. Karena udah di reset, maka indeks ke 0 apakah dia isi? Ini udah diisi 3 tadi. Nah, apakah ini isi? Iya, isi. Nah, karena isi, dia dicek lagi. Apakah data kurang dari yang dicek? Apabila iya, indeks ditambah level 1. Nah, tadi kan 5 ya. Nah, data selanjutnya itu 5, dicek dengan 7 kurang dari. Nah, dia sudah masuk ke sini, dan dia dicek lagi. Apakah dia kosong? Nah, ternyata dia nggak kosong. Maka dia masuk lagi ke sini. Nah, sekarang kan indeksnya 1. Nah, maka dia indeksnya diganti lagi menjadi 1. Nah, ini kan kurang dari atau lebih dari 5. Nah, 5 itu kan lebih dari. Maka dia menggunakan rumus yang bawah. Indeks ditambah indeks plus 2. Sehingga 1 ditambah 1 plus 2 yaitu 4. Nah, ini kan indeks ketiga, ini indeks keempat. Sehingga sekarang indeksnya menjadi indeks keempat. Dicek lagi, apakah cabang indeks keempat itu kosong? Nah, di sini kosong, jadi 5. Dan kemudian ini di reset lagi menjadi data selanjutnya yaitu data keempat. Dan seterusnya sampai terisi semua. Kalau selanjutnya itu 9 di sini dan 2. Oke. Seperti itu pembuatan binary tree search-nya. Nah, gradingnya tadi ini untuk setiap looping kan berarti ditambah 1. Apabila dia ininya di reset. Nah, apabila telah reset dia ikut reset seperti itu. Nah, jadi secara di balik layar kita sudah memiliki simpan grading itu sebanyak percabangan. Nah, intinya itu dari percabangan ini dicek. Ini nanti akan dicek cabang yang paling panjang agar pengoutputan binary tree search itu tidak terlalu besar. Seperti ini maksudnya. Misal kita outputkan 5, 7, 3, 5, 9, 2. Nah, di sini binary tree search-nya tepat. Dia tepat ke sini. Nah, apabila tidak dilakukan grading seperti tadi, dia mungkin saja bisa melakukan output pohon yang sangat besar, sangat panjang ke bawah karena tidak dicek data yang di situ cabangnya paling panjang di mana. Seperti itu. Jadi fungsi grading itu untuk sebenarnya untuk membuat ini, untuk mengoutputkan ini agar
efisien, agar efektif. Seperti itu. Kemudian karena sekarang kita sudah punya pohonnya, nah inilah yang tadi saya maksud. Nah, panjang pohon yang paling panjang itu dimasukkan ke penyederhanaan. Kenapa saya memilih nama penyederhanaan? Karena sebelumnya apabila tidak dilakukan hal itu, pohon binary tree search-nya akan sangat panjang ke bawah. Sehingga dengan penyederhanaan ini dia akan efektif. Nah, kemudian dilakukan deklarasi lagi dengan ada penyederhanaan 2 yang sama dengan penyederhanaan 3 sama dengan penyederhanaan. Kenapa kita deklarasikan ini padahal sama? Karena nanti kita akan melakukan pengubahan nilai penyederhanaan 2 dan penyederhanaan 3. Sehingga untuk menghindari data penyederhanaan ini terubah, kita ubah variabel yang lain saja. Seperti itu. Nah, kemudian penentuan indeks tersebar dari leaf. Nah, inilah finalnya yang saya maksud tadi. Dari penyederhanaan ini ditambah max kolom, ditambah maksud saya 2 dipangatkan dengan penyederhanaan, maka dia diperoleh max kolom. Nah, max kolom itu maksudnya apa? Seperti ini. Tadi ada indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, misalkan. Nah, seperti ini. Misal datanya cuma seperti ini. Nah, ini tuh diperlukan untuk mengetahui indeks paling kanan dari data yang masuk itu berapa. Nah, misal tadi itu 73592 itu menggunakan pohon sebesar ini saja. Nah, pohon sebesar itu, indeks paling kanan atau paling besar itu berapa? 6. Nah, itu diperoleh dari ini. Untuk apa sih itu? Nah, itu sebenarnya tidak terlalu penting, tapi menjadi penting untuk penyederhanaan memori. Dengan adanya max kolom, kita bisa mengepres memori array multidimensial sehingga array yang paling belakang tidak terlalu banyak memakan memori, yaitu dibatasi dengan banyaknya kolom yang paling besar, yaitu tadi 6. Nah, di sini kita deklarasikan terdapat sorting 1. Ini nanti akan saya jelaskan. Sorting 1 itu dia sudah melakukan sorting tapi dalam bentuk yang masih kasar. Sorting kiri, nah ini sudah mulai hal itu, dan sorting kanan. Nah, kemudian sorting terakhir yaitu final sorting. Jadi ada 4 tahapan sortingan. Yang pertama itu sorting 1. Nah, untuk apa sih sorting 1? Oke, akan saya jelaskan nanti. Selanjutnya adalah seperti tadi pengisian 0. Ya, maksud saya di sini itu seperti tadi, yaitu semua data itu diisi dengan bilangan 0 terlebih dahulu untuk menandakan bahwa sel itu kosong. Sebenarnya bisa menggunakan 0, tapi di sini akan menjadi lebih ribet sehingga kita memilih menggunakan 0 sebagai penanda sel kosong. Nah, setelah dilakukan seperti ini, akan dilakukan output binary tree search titik 2 n-line. Kemudian dideklarasikan leaf column. Di mana leaf column ini nantinya digunakan sebagai penyimpanan data atau indeks, sebagai indeks. Lebih mudahnya, tidak apa-apa apabila bingung. Nah, in ABC ini sebenarnya penentuan nama yang random sama dengan 0. Ini untuk menentukan rumus yang tadi. Nanti akan saya jelaskan juga. Nah, yang pertama adalah ini adalah program pembuatan binary tree search. Jadi ini dilakukan untuk melakukan pengoutputan binary tree search. Nah, kemudian yang pertama itu dilakukan looping sebanyak penyederhanaan. Jadi pertama itu melooping ke bawah binary tree search-nya. Nah, inilah fungsi penyederhanaan. Jadi dia tidak melooping terlalu banyak, dia hanya melooping sebanyak data terdalam.
data terpanjang di sini. Nah, kemudian setelah itu in spasi ini untuk menentukan spasinya sehingga nanti menjadi rapi. Apabila tidak, ntar outputnya akan seperti ini. Kalau tidak dirapikan, kurang lebih seperti ini. Sehingga tidak terbentuk sebuah binary tree search. Nah, ini itu untuk menentukan banyaknya spasi yang dilakukan untuk output. Saya pikir tidak perlu terlalu dijelaskan karena logika dasarnya sudah jelas. Kemudian set, nah inilah yang di set inilah yang digunakan dari header Iomanip, yaitu manipulasi output. Dengan set kita dapat menentukan seberapa banyak spasi untuk data yang akan diinputkan selanjutnya. Seperti itu. Jadi kurang lebih maksud dari ini itu adalah seperti ini. 5, 7, 3, 5, 9. Nah, maksudnya adalah, nah untuk data pertama itu dilakukan spasi sebanyak berdasarkan rumus tadi, kurang lebih ini adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau tidak salah ini adalah 16, kemudian ini adalah 7, ini adalah 3 dengan ini. Nah, itu berpola sehingga dilakukan tadi itu diperoleh. Jadi ini 16, ini sebanyak 7, kesini juga 7, ini juga 7, ini 3, 3, 3, 3. Nah, seperti itu. Itulah fungsinya penentuan spasi agar binary tree search-nya terbentuk. Oke, saya pikir cukup untuk itu. Kemudian, nah dari dari pengoutputan itu sekaligus dilakukan sebuah sorting pertama. Nah, ini kan ada indeks tadi seperti ini. Ada indeks seperti ini. Nah, ini apabila kita geser atau kita geser semua rata kiri, maka diperoleh seperti ini. Nah, jadi seperti ini, dan apabila ditambahkan dia akan ini dengan pola itu 2 dipangkatkan ini barisnya, berarti 2 pangkat 4 yaitu 16. 8, 4 min 1, 8. Nah, seperti ini. Dan seterusnya berpola sebanyak 2 dipangkatkan ini dikurangi 1. Nah, sorting ini itu menyorting seperti ini. Ini karena ini adalah multidimensi. Nah, untuk area yang atas itu ini menentukan, nah ini itu 0 dan ini indeksnya ke kanan sebanyak berapa. Ini juga ini indeks 1. Ini untuk indeks 2. Ini untuk indeks 3. Nah, sehingga sortingnya itu diperoleh pembagian data seperti itu. Jadi yang paling atas itu masuk ke dalam indeks 0, terus tingkatan kedua itu indeks 1, tingkatan ketiga itu indeks 2, tingkatan keempat itu indeks 3. Nah, ini akan menjadi sangat dibutuhkan dalam pensortingan selanjutnya. Nanti akan saya jelaskan. Intinya kita sudah punya sorting yang pertama. Nah, dari sorting pertama itu dilakukan seperti tadi, polanya sama seperti tadi dalam pembuatan. Nah, bedanya sekarang dari yang tadi itu untuk mengoutputkan binary tree search, sekarang untuk melakukan pensortingan. Nah, bagaimana pensortingan itu? Nah, dari data ini itu berpola seperti ini.
Ini berarti yang sorting pertama itu yang atas, terus sorting indeks kedua itu yang bawah, sorting indeks ketiga itu yang bawahnya lagi. Nah, ini sebenarnya datanya diisi di sini, terus yang lain itu isinya 0 karena tidak ada. Terus yang ini itu isinya di sini dan di sini. Terus yang terakhir itu isinya di sini, semuanya terisi. Semuanya terisi. Nah, dalam hal ini itu dilakukan sorting seperti ini. Ini dimasukkan ke dalam ini, yaitu yang kiri dulu. Yang kiri. Dilakukan ini, dan ini dilakukan ini. Itu kiri. Dan yang kanan itu ini. Jadi ini indeks pertama. Sorting kiri indeks pertama, ini sorting kiri indeks kedua. Nah, ini sorting kanan indeks pertama, ini sorting kanan indeks kedua. Nah, dengan hal itu, maka apabila kita sudah memiliki indeks-indeks ini, nah itu sudah urut. Maksud saya gimana? Nah, urutannya itu seperti ini menjadi sorting kiri indeks pertama itu data paling kecil. Terus sorting kiri indeks kedua itu data yang lebih besar dari ini juga lebih besar dari ini, lebih besar dari ini. Jadi urutannya adalah sorting kiri indeksnya sampai akhir, kemudian baru sorting kanan dari indeks 1 sampai akhir. Seperti itu. Nah, sehingga selanjutnya ini merupakan penjelasan saya yang tadi, sehingga sudah cukup jelas. Nah, kemudian dengan pengetahuan tadi, yaitu urutannya itu sorting kiri indeks 0, sorting kiri indeks 1, dan seterusnya, baru sorting kanan indeks 0, sorting kanan indeks 1, dan seterusnya, maka dapat kita urutkan urutan tersebut ke dalam sebuah array yang tadi kita deklarasikan sebagai final sorting. Nah, dengan indeksnya, karena sekarang indeksnya tidak mengacu pada pembuatan array, maka indeksnya itu urut, sehingga kita buat indeks baru yaitu indeks final. Nah, sebanyak apa looping pertama itu? Yaitu sebanyak ini ke bawahnya, karena banyaknya indeks yang dibuat. Maksud saya tadi kan dibuat indeks kiri sorting kiri sebanyak berapa indeks, terus sorting kanan sebanyak berapa indeks. Nah, itu dilakukan sebanyak itu. Misal tadi sorting kirinya ada 2 indeks, maka dia dilakukan sebanyak 2 kali ini. Itu rumusnya ini. Nah, POW itu dari header CMAT, yaitu memangkatkan 2 dengan penyederhanaan. Nah, kemudian dibagi 2. Itu intinya adalah membaca data sebanyak indeks yang kita tadi peroleh. Nah, dengan sorting tadi, dengan sorting tadi itu sudah cukup baik sortingnya, namun ada kekurangan. Apa sih kekurangannya? Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Nah, tadi kan sorting pertama itu ini, sorting kiri indeks pertama itu ini, sorting pertama indeks kedua itu ini. Kemudian sorting pertama indeks kanan itu ini, sorting kanan indeks kedua itu ini. Nah, sehingga data awal itu tidak masuk dalam sorting kiri maupun sorting kanan. Nah, sehingga final sorting yang pertama sampai ke berapa itu dimasuki oleh ini urutannya. Nah, kemudian final sorting selanjutnya itu di sini. Final sorting selanjutnya di sini. Sehingga sekarang sudah urut. Tapi yang sebagai root itu tidak masuk ke dalam sorting. Nah, bagaimana agar masuk? Mudah saja, yaitu ketika sorting kiri sudah dipindahkan ke dalam final sorting, ditambahkan dulu data yang root tadi, barulah dia menambahkan data lain dari sorting kanan. Seperti itu.
Sehingga di sini dengan program looping ini berakhirlah sudah pensortingan dengan sorting terakhir atau sorting yang sudah final adalah final sorting. Sehingga ini adalah looping terakhir untuk mengoutputkan data yang sudah disorting sebanyak n buah data. Bisa kita tampilkan output. Oh iya, ini berarti masuk ke dalam bagian kelima, yaitu output result. Nah, output resultnya itu misal disamakan seperti tadi dulu, 7, 3, 5, 9, 2. Nah, sehingga ini program awal itu membuat binary research, kemudian di balik layar itu terjadi sorting-sorting sebanyak 4 kali, kemudian sorting terakhir itu ini. Nah, ini itu yang tadi sorting kanan, sorting kiri, dan ini sorting kanan. Nah, inilah yang ditambahkan di tengah-tengah. Ini sorting kiri, ini sorting kanan, ini sorting tambah di tengah-tengah. Seperti itu. Bisa kita tes ke program lain, ke data lain. Misalnya kita punya data sebanyak 5 saja. Misal kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia akan lebih besar. Nah, karena dia penyebaran datanya panjang sampai sini. Nah, ini sudah urut, jadi tidak perlu diurutkan. Ini juga dapat dilakukan terhadap bilangan negatif. Kita punya 5 data, yaitu negatif 1 misal, 3, 6, negatif 4, 7. Nah, yang pertama negatif 1, negatif 4 lebih kecil, 3 lebih besar, dan lebih besar, dan urutannya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sefleksibel apa program yang kami buat ini. Baik, sefleksibel apa itu? Nah, yang pertama kekurangan dari program ini adalah karena kami menentukan bilangan 0 sebagai sel kosong, maka data dengan bilangan 0 itu tidak akan tersorting. Maksudnya apabila ada data 0, maka itu tidak ikut tersorting, atau bahkan lebih buruknya dia bisa merusak program. Kita misal coba 5, misal 4, 0, 3, 2, 1. Nah, dia akan ditaruh di belakang sendiri karena tidak ada sebenarnya. Dia tidak masuk ke dalam sorting ini. Karena 0 adalah dianggap sebagai sel kosong. Untuk kekurangan pertama. Terus kekurangan kedua, ini sebenarnya bukan langsung dari program kami, melainkan dari binary tree sort itu sendiri. Nah, karena dilakukan pengecekan itu, pengecekan dengan pengecekan lebih besar atau lebih kecil, maka yang sama dengan itu tidak tersorting. Sehingga apabila ada data yang sama, maka hanya dihitung sebagai satu. Sebenarnya itu bisa diperbaiki dengan dianggap bilangan yang sama adalah lebih kecil. Itu bisa, tapi tidak kami coba dalam hal ini. Mungkin apabila ada yang menggunakan program kami untuk dikembangkan, bisa dilakukan pengembangan. Kemudian kelemahan ketiga adalah sebenarnya ini bisa langsung diperbaiki, namun kami tidak melakukan hal itu. Mungkin bisa diperbaiki di next kesempatan, yaitu deklarasi ini data. Dan jadi dengan program ini yang disorting hanyalah data-data integer. Sebenarnya ini bisa untuk double, langsung diganti. Untuk data-data ini diganti yang double. Itu mudah saja. Itu cuma sebuah bug kecil yang tidak sengaja dibuat. Sehingga itulah kekurangannya, dan kelebihannya adalah ini lebih efisien dari penentuan satu-satu sorting. Baik, itulah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan dituliskan dalam komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.